Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat 1 Korintus pasal 9 disampaikan oleh Pastor Joshua. Pasal 8 sampai dengan 10 merupakan satu bab. Dalam 3 pasal ini Paulus menanggapi tentang hubungan pertanyaan gereja jemaat yang menulis surat kepada Paulus tentang makan atau tidak makan daging persembahan berhala. Dimulai dari pasal 8 ayat 1 tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Dia menjawab permasalahan ini dari pasal 8 sampai dengan 10 dalam 3 pasal. Agar perkara ini bagi orang-orang di masa itu di jemaat Korintus hal yang sangat rumit yang tidak mudah untuk diselesaikan. Pasal 8 Pastor Hoki telah menerangkan, jadi saya tidak lagi untuk banyak membahas pasal 8 dan cuma hanya menyinggung sedikit saja. Hari ini yang membahas pasal 9. Pasal 8 Rasul Paulus tentang cara pandangannya dia terangkan, dan apa yang dia terangkan seperti dituliskan dari ayat 1 ya terus sampai seterusnya. Dia, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai pengetahuan tentang kalau mereka makan daging persembahan berhala, padahal itu semuanya belum mencapai pengetahuan. Ini dituju bagi orang-orang jemaat yang non Yahudi. Mereka merasa di dalam Kristus mereka mempunyai kebebasan, jadi mereka boleh sembarangan untuk makan. Iya, sungguh berhala dan makanan tidak termasuk apa-apanya. Sebab kita punya pengetahuan, jadi kita punya iman, jadi mereka makan. Tapi Pastor Paulus berkata dalam tanggapannya sangat rumit. Dan saya tidak menjelaskan. Nanti nggak tahu lah. Tapi bagi jemaat Yahudi, mereka merasa daging persembahan berhala tidak boleh makan. Bahkan banyak yang orang-orang yang bagi orang Cina dimakan, seperti daging babi, mereka pun tidak makan. Dengan menganggap makanan banyak yang najis, dan bagi orang-orang non-Yahudi mengapa najis sedangkan kami telah makan ribuan tahun, bahkan kami tetap panjang umur, atau kami tidak sakit penyakit, masih gemuk segar. Kami punya pengetahuan, kalian yang tidak mengetahui apa-apa bahwa makanan itu boleh dimakan. Bahkan di tempat Korintus semua daging, bahkan kebanyakan dari daging-daging sebelum dijual telah disembeli, telah dipotong, kemudian akan diantar ke kuil, kemudian disembayangkan terlebih dahulu kepada berhala, kemudian baru dijual. Jadi di Korintus kebanyakan daging-daging semuanya telah dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala. Jadi
para jemaat non-Yahudi berkata, aku harus makan, kalau tidak ada daging untuk dimakan. Seperti Nabi kita, daging, tidak ada daging makan, dia sudah kesal. Jadi Korintus yang non-Yahudi menganggap aku harus makan dan itu tidak menimbulkan masalah dan kami punya kebebasan, kami punya percaya ini tidak akan membawa apa-apa dan jadi mereka terus makan. Tapi pendirian Paulus bukan hanya sampai di sini dan dikatakan makanan persembahan berhala walaupun di kuil tapi dijual di pasar, kamu tidak bisa mengejar dari kuil yang ada atau lewat. Mereka tidak menyelidiki dari kuil yang mana, sebab kamu harus percaya ada yang daging tidak melewati dari kuil atau tidak diantar terlebih dahulu ke kuil, langsung dijual. Jadi di pasar-pasar dijual, kita boleh makan. Itu boleh. Dia tidak melarang orang-orang non-Yahudi untuk tidak makan. Tetapi orang jemaat Yahudi, mereka tidak makan pun boleh. Jadi kamu jangan makan. Kamu makan, tapi ini ada satu konsep. Tidak boleh untuk makan di kuil, di dalam kuil makan. Kalau demikian mengadakan persekutu dengan berhala, sebab kalau kamu ke kuil makan dan minum, ini adalah satu upacara keagamaan dengan bersekutuan dengan berhala. Baik orang Yahudi atau non-Yahudi, para jemaat ini tidak boleh makan di dalam kuil. Di dalam kuil ada perzinaan, mereka bersekutu dengan berhala. Kita, baik orang non-Yahudi, orang Yahudi, kita telah bersatu dalam Tuhan, di dalam Kristus kita menjadi satu. Jadi kita karena telah menjadi satu dengan Tuhan, maka kita menjadi satu dengan berhala. Jadi di sini Paulus melarang dengan tegas, melarang mereka untuk makan di dalam kuil. Tapi jemaat Yahudi tentu tidak pergi, tetapi di masa itu dalam masyarakat, di dalam jajahan Roma, mereka harus pergi ke kuil dan mereka pergi untuk menyembah kaisar. Jadi di situ mereka makan makanan. Bagi setiap rakyat mereka harus lakukan, kalau tidak mereka telah melanggar hukum. Jadi Paulus berkata kita jangan pergi ke kuil, itu juga satu hal yang sulit. Tapi bagi non-Yahudi kita pergi kuil berhala itu bukan satu permasalahan, kita boleh. Tapi Paulus di situ jangan sekali-kali. Jadi sini membuatkan satu permasalahan yang besar dan mengakibatkan banyak jemaat Korintus berpecah-pecah golongan, bahkan kepada Rasul Paulus ditolak akan kuasa kerasulannya dan berkata, apa yang kamu katakan kami tidak mau mendengar sebab tidak sesuai. Mengapa tidak makan kalau makan daging persembahan berhala, mengapa tidak boleh pergi ke kuil berhala? Bukan hanya di situ melanggar, bahkan akan kehilangan akan kehilangan banyak dari pemasaran. Sebab kita perlu makan
Seperti kalau di Makau, kalau kamu waktu mereka berkembang, kalau kamu tidak ada hubungan dengan tempat kasino, maka kamu tidak punya pendapatan, sebab di kasino kerjanya gajinya besar. Kalau kamu tidak mendapatkan pekerjaan di situ, di luar pekerjaanmu gajimu sangat rendah. Jadi di Pastor Seon, di jemaatnya dulu bekerja di kasino, menjadi pengusaha atau yang membagi-bagi kartu bekerja di sana. Apakah kamu melarang dia bekerja di situ? Tentang pekerjaan ini sesungguhnya itu gaji mereka sangat besar. Jadi melarang mereka bekerja harus bagaimana? Jadi mereka pergi ke gereja yang lain. Sungguh hal yang sulit. Jadi Rasul Paulus menghadapi banyak kesulitan. Kesulitan ya bukan kesulitan dirinya sendiri, tetapi kesulitan yang dari gereja. Jadi mereka menulis surat kepada Paulus, bagaimana pandanganmu, dan harus ditulis dengan jelas. Dan Paulus di sini menulis dalam 3 surat di sini hal yang tidak mudah. Dia harus memecahkan mangkok makan orang dan menyuruh mereka untuk jangan pergi ke kuil berhala. Itu hal yang sulit. Bahkan orang-orang Kristen di masa itu, jemaat Korintus, bukan sendiri melakukan, bahkan jemaat non-Yahudi dan orang-orang Yahudi pada saat jemaat orang Yahudi melihat orang-orang jemaat non-Yahudi, mereka di kuil berhala, mereka makan daging persembahan. Kalau kepercayaan mereka tidak kokoh, kamu makan, kamu lebih lama percaya Tuhan, bahkan kamu menjadi ketua sel, aku orang baru percaya, maka aku mengikuti. Sebab ketua sel juga pergi ke kuil berhala makan, maka dia pun ikut-ikutan pergi ke kuil berhala makan. Sebab ketua sel juga pergi, ada pelindungan dari ketua sel, dan apapun ketua sel boleh berlakukan, kita pun boleh mereka. Jadi mereka pergi di situ, tetapi berlawanan dengan hati sanubari mereka. Dan ketua sel berkata, kami punya kebebasan, dan mereka berpikir, kami tidak makan barang ini. Daging babi pun tidak kami makan, apalagi makanan yang telah dipersembahkan bagi berhala dan makan di dalam kuil berhala. Jadi mereka merasa tidak enak hati, sehingga dia pun menjadikan sandungan, dan ia pun jatuh, kemudian menjadikan satu kesalahan besar. Yang ini yang diselesaikan di pasal sebelumnya. Jadi Paulus di situ melarang untuk pergi ke kuil berhala sebab alasannya kita telah menjadi satu dengan Tuhan kita. Pengetahuan yang telah kamu ketahui, kamu tahu kamu punya kebebasan, tapi itu membuatmu menjadi sombong. Tetapi hanya kasih yang membangun orang lain. Jadi kita harus membangun orang lain dengan kasih. Jadi jemaat non-Yahudi, demi untuk orang jemaat Yahudi, lebih baik kamu tidak makan daging. Jangan pergi ke kuil berhala. Kalau orang-orang jemaat non yang Yahudi, kamu tidak melihatmu pergi ke kuil apapun, boleh kamu makan, bahkan hotpot pun boleh kamu makan. Tetapi lihat kamu makan, mereka pun ikut makanan, sehingga mereka dalam kelemahan. Kalau mereka sampai tersandung, janganlah kamu pergi. Demikian pengajaran
dari Paulus mempunyai satu keluasan dan sesuai dengan inti-inti ke gereja kita, gereja sesuai hampir sama dengan pengajaran dari Rasul Paulus. Pengajaran ini di pasal 8 dan pasal 8 menggunakan perumpamaan dirinya sendiri, dan Paulus mengajar apakah kamu juga melakukannya. Paulus berkata, aku pun demikian. Yang dikatakan di pasal 9 dan sampai di pasal 10, dia kembali berbicara kepada orang-orang yang merasa punya pengetahuan di pasal yang ke-10 dan pasal yang ke-9 ayat 27. Saya bagi dalam 3 poin kecil. Kalau dengan tema di hari ini, semua yang aku lakukan demi untuk Injil. Dan di dalam poin 3 kecil, di poin untuk poin yang kedua, saya terangkan di poin yang pertama ayat 1 sampai dengan 18. Punya wewenang, penggunaan wewenang haruslah digunakan pada waktu saya terpikir oleh saya dalam nilai inti gereja ke-61, kita taat terlebih dahulu baru penerimaan atau pewahyuan. Dari di gereja 611 terlebih dahulu kita harus taat. Penerimaan kita, pewahyuan bagi kita, itu walau bagaimanapun itu harus di belakang. Walaupun saya pengennya A, tapi ketua sel saya pengen B, jadi saya harus melepaskan bagian A saya dan ikut B. Ini menggunakan penggunaan dalam otoritas bagi anggota komsel atau saudara-saudari. Ini ditujukan. Bukan ditujukan bagi pemimpin kita, tapi saya melihat para cabang gereja kita akan demikian. Pastor Joshua mengatakan taat dulu baru pewahyuan atau penerimaan. Jadi banyak melihat saudara jemaat yang tidak mendengar dan dia berkata taat dulu baru penerimaan. Pastor Joshua yang bilang apakah kamu dengar atau tidak. Kalau kamu gereja jemaat 611 kamu harus dengar. Mengapa kamu tidak taat baru menerima? Kalau saya di arena itu langsung saya menurut pendeta itu turun mimbar. Sama dengan artinya hubungan kita dalam suami istri. Berbicara kepada istri. Suami adalah kepala bagi istri. Itu dikatakan kepada istri, bukan kepada suami. Dan suami jangan menggunakan ayat ini berkata kepada istrinya, aku adalah kepala, kamu harus dengar aku. Paham? Jadi kalau demikian suami menggunakan kebenaran untuk mengukurmu, bukan demikian. Dibicarakan pada suami yang di belakang, seperti Kristus yang mengorbankan dirinya kepada gerejanya dan gereja juga mengorbankan diri kepada istri. Jadi kebenaran terhadap suami yaitu kebenaran dan permintaan dari istri. Kamu harus taat, kamu menikah sama anjing, kamu ikut anjing, kamu ikut ayam, kamu harus ikut ayam. Kamu harus taat, kamu harus dengar. Tetapi ada kalanya kita sering salah paham. Berulang kali saya jelaskan, tapi bagi saudara-saudari juga salah pemahaman. Mereka menggunakan pemikiran mereka untuk memahami.
Bagi penggunaan para otoritas pemimpin juga demikian. Kita taat dulu baru penerimaan. Ini memberitahukan kepada saudara-saudari penggunaan otoritas ada waktunya. Ada urutan. Kalau saudara-saudari kita tidak bisa mendengar, kita tidak menegur dia di atas mimbar. Ini harus ada urutan terlebih dahulu dan belakang, harus berdoa dan adakan komunisan, harus kembali pada awal. Ini tidak cocok untuk langsung di atas mimbar. Kamu jangan lakukan itu. Kalau kamu demikian, saya usir kamu keluar. Bukan demikian. Pengajaran yang demikian terus menggunakan tepat, harus ada waktu menggunakan, seperti saya terlebih dahulu taat pada saat tidak ada gesekan atau demikian kita harus mengajar. Tapi kalau ada gesekan terjadi, tidak cocok untuk menggunakan nilai ini terlebih dahulu. Kita harus kita lepaskan terlebih dahulu akan otoritas kita. Jadi seperti yang saya katakan, sebagai otoritas pemimpin, otoritas kita juga harus ada urutan awal dan yang urutan tertentu dan waktu. Jadi di sini para tidak taat kepada otoritas, bahkan mengatakan menolak dia bukan rasul, bahkan mengatai dia ada serakah dan lain-lain, bahkan dia tidak mempunyai istri juga merupakan satu permasalahan. Dia tidak menikah juga satu pertanyaan, dan apa yang ia lakukan juga satu pertanyaan, sebab hubungan tidak baik. Tadi mengapa hubungan tidak baik seperti telah dijelaskan di pasal 8. Jadi mereka menolak Paulus. Pada saat itu Paulus bagaimana menggunakan otoritasnya? Menggunakan wewenangnya, ada urutan awal belakang. Tapi pada saat ini dia tidak menggunakan otoritas wewenangnya di atas terhadap gereja Korintus. Dia tidak menggunakan haknya atau wewenangnya, tetapi dia mengajar dengan menulis surat. Dan ayat 1 sampai dengan ayat 18 kita lihat terlebih dahulu. Bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan sebagai materai dari kerasulanku. Aku katakan padamu, aku adalah benar-benar rasul. Kamu percaya Tuhan menjadi jemaat karena pemimpinanku. Gereja Korintus didirikan olehku. Kalau kamu mengatakan gereja ini bukan aku diri, tapi kamu bilang aku bukan rasul. Kalau kamu berkata demikian, kalau aku bukan rasul adalah salah, sebab aku sungguh adalah rasul, sebab dalam hidupmu adalah pekerjaan Tuhan. Kamu katakan aku punya kebebasan, aku punya kebebasan sebagai rasul. Kamu jangan salah. Bagi orang-orang yang berkata aku bukan rasul, aku akan ini di satu hal yang sangat bagi orang-orang yang bukan
sekalipun lain bukan rasul, tetapi bagi kamu adalah rasul. Ini terjadi di gereja, bukan hanya di gereja Korintus terjadi, tapi bagi saya pun terjadi. Waktu di gereja yang lama di Vancouver, seringkali ditanya aku dihakimi. Baik perkara dalam gereja, atau permasalahan tentang Roh Kudus, atau orang-orang yang hendak mengusir aku. Waktu dalam membahas hal ajaran sesat, saya tidak memasukkan Katolik sebagai ajaran sesat. Maka majelis dari kami mengatakan aku adalah mengajar ajaran sesat sampai aku diusut sampai di bagian yang tertinggi, sehingga saya menggunakan penyelidikan, dan dari mengatakan bahwa pendapat dari Pastor Joshua sama dengan dasar dari kami, sesuai dengan ada dasar-dasar dari Alkitab, tapi perkara lain pun timbul. Jadi sangat sulit. Dan saya waktu datang ke mendirikan gereja 611 menghadapi tentang pernikahan bagi yang cerai bisa menikah. Saya pun dihakimi, ditanya, mengapa Pastor Joshua kamu berbegitu demikian? Kamu merusak banyak hal. Tidak just. Ini adalah sesungguhnya roh dalam keagamaan. Ada bagian orang yang tidak dapat menerima dalam pendirian gereja kita. Bahkan di gereja kita dalam hal yang lain, akan menghadapi pertanyaan. Kita puji Tuhan, kita tetap berdiri dalam kebenaran sampai di hari ini. Kita tidak perlu takut, bahkan yang tidak baik terhadap kita, orang-orang yang menyerang kita, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan mereka. Aku terus saja dalam pohon kehidupan, berdiri dalam kebenaran, menghadapi banyak serangan. Aku mengambil otoritasku untuk melindungi saudara-saudari kami, jemaat gereja kami, untuk berdiri dalam kebenaran. Bahkan di dalam demonstrasi kita pun menghadapi banyak serangan, bukan? Tetapi kita tetap berdiri dalam kebenaran. Tidak takut apa perkataan orang lain terhadap kita. Demikian juga Rasul Paulus dikatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Dikatakan, apakah saya tidak menginjilkan mendapat upah? Apakah saya tidak punya hak untuk mempunyai istri? Rasul Paulus berkata, aku punya hak, tapi saya lepaskan hak saya itu, sebab hak saya digunakan ada pada waktunya. Di dalam situasi besar saya lepaskan hak saya. Ayat ke-7,
Siapa yang pernah turut dalam peperangan atau biayanya sendiri? Siapa yang menanam kebun anggur tidak makan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kambing domba dan tidak minum susu domba itu? Apa dikatakan kukataan ini bukanlah hanya pemikiran manusia? Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau merebus mulut lembu yang sedang mengerik. Lembukah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu kutulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik untuk mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Bukankah kita juga dalam ditulis ditulis dalam perjanjian lama, bukan hanya lembu-lembu mengirik, dia pun harus memberi upah kepadanya, yaitu memberi makan sebagai gajinya. Saya menginjilkan, saya boleh untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan gaji dan juga punya hak untuk punya istri dalam kebenaran juga berkata kedemikian. Kebenaran ditulis bagi kita agar kita mengikuti. Kamu lihat orang yang menanam berharap mempunyai tuaian. Kamu sering-sering untuk menggirik dan mengharapkan hasil girikanmu bisa masuk di dalam pembendaharaanmu, dalam lumbungmu. Jadi, jika kami tidak menaburkan benih rohani bagimu berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil dunia daripadamu? Saya boleh menyukamu untuk menyediakan bagiku, sebab kamu yang dilahirkan dariku. Kamu adalah pekerjaanku dalam hasil pekerjaan dalam Tuhan. Jadi kamu harus menyediakan dan aku punya hak untuk menyuruh menyediakan bagiku. Orang lain juga menuai hasilnya, apalagi aku. Tapi kalau orang lain mempunyai hak mendapatkan harapan daripadamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mendapat rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Saya punya hak untuk mendapatkan penyediaan. Saya punya hak. Saya tidak menggunakan hak saya agar supaya jangan untuk Injil supaya jangan menjadi rintangan dalam pemberitaan Injil. Sekarang kamu lihat dalam satu hal, mengapa kamu orang punya hak untuk makan daging persembahan berhala orang-orang non-Yahudi? Mengapa kamu tidak mau melepaskan hak ini, melepaskan kebebasan ini demi untuk saudara-saudari kita yang lemah? Jangan menggunakan hakmu dan kebebasanmu bagi orang-orang lemah jemaat Yahudi. Bisakah kamu bersama dengan mereka untuk tidak makan daging persembahan berhala? Aku pun punya hak, tetapi aku tidak mempergunakannya. Demikian juga kamu punya pengetahuan. Dapatkah kamu demi orang-orang lemah menjadi orang yang lemah supaya jangan menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saya berhak untuk memintamu menyediakan bagi saya, tetapi saya tidak menggunakan semua hak itu. Saya
tidak mempergunakan satupun hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya itu supaya aku pun diperlakukan demikian juga, sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadaan satupun. Jika karena aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri, sebab itu aku keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Di sini saya memberitakan Injil tidak menggunakan hakku, tapi aku memberitakan kepada mereka agar kamu tidak usah mengeluarkan biaya, supaya jangan Injil dirintangi. Dengan demikian saya lakukan Injil lebih lancar di dalammu, agar kamu tidak punya alasan mengatakan aku orang yang serakah akan uang. Semua saya berikan dengan cuma-cuma. Ini adalah pemberian dariku. Aku bisa memegahkan diri dalam memberitakan Injil. Kamu tidak usah bayar. Jemaat Korintus, lihatlah, inilah aku. Kamu sendiri? Bisakah kamu melepaskan kebebasanmu sendiri demi untuk orang-orang lemah seperti aku untuk kamu, agar pekerjaanku terhadapmu, aku tidak menggunakan hakku. Aku punya hak dalam Injil. Saya tidak menggunakan wewenang itu. Apakah kamu juga bisa? Teladanilah aku. Aku adalah Bapa rohanimu. Kita lihat poin yang kedua. Ayat 19 sampai dengan 23. Semua yang aku lakukan demi untuk Injil, segera lakukan karena Injil. Ayat 19 sampai 23. Sesungguhnya terhadap orang lain aku menjadi diriku hamba sebagai orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang dan lain-lain. Demikian bagi orang Yahudi, baik orang Yahudi dan lain-lainnya. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun sendiri aku tidak hidup di bawah Tuhan, supaya aku dapat menenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terhadap orang lain, aku menjadi orang yang seperti itu. Supaya aku dapat menyelamatkan orang yang lemah, agar mereka aku lakukan agar mereka supaya mendapat bagian dalam Injil. Bagiku, makan tidak makan daging, bagiku apakah saya mendapat penyediaan dalam pemberitaan Injil itu bukan hal yang penting. Seperti aku kepada jemaat Korintus, kamu dalam kelemahanmu, aku tidak mau kamu menyediakan bagiku. Tapi Rasul Paulus terhadap gereja Filipi meminta mereka menyediakan bagi Paulus, tapi di gereja Korintus Paulus tidak menggunakan hak ini supaya jangan menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Sebab aku tahu kalian dalam kelemahan, saya seperti kalian orang-orang yang lemah, supaya aku dapat memenangkan orang-orang yang lemah dari di antara mereka. Itulah aku. Dan kita melihat kehidupan kita, Injil yang harus diutamakan. Kita imamat yang rajani, kita pohon kehidupan, kita bisa melepaskan diri kita terlebih dahulu. Kita punya pengendalian diri dan
punya kebebasan dan punya pengendalian diri. Bagi gereja Korintus, kamu punya kebebasan, kamu boleh. Bagi jemaat non-Yahudi, kamu punya kebebasan untuk makan daging bersama daging. Tetapi kamu harus punya pengendalian diri. Di hadapan orang-orang lemah, kamu harus menjadi orang lemah. Terhadap orang-orang yang di bawah hukum, kamu juga harus hidup di bawah hukum Taurat. Jemaat non-Yahudi, kamu merasa kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, sedangkan penjemaat Yahudi mereka di bawah hukum Taurat, dan kamu haruslah seperti mereka. Demi untuk mereka, demi keselamatan mereka, kamu harus hidup di bawah hukum Taurat. Itulah kasih. Itulah kasih. Hanya kasih yang membangun. Pengetahuan membuat menjadikan kesombongan bagi orang. Jangan berdasarkan kesombongan, tetapi dengan berdasarkan kasih demi untuk Injil, untuk memperbaiki hidup kita. Saudara semua, apakah kita juga demi Injil kita memperbaiki cara hidup kita? Kita yang kita ajarkan pohon kehidupan, kita diselamatkan bukan hanya menunggu untuk naik ke surga, bahkan hidup dicatat dalam kitab kehidupan, tapi hidupmu dengan pohon kehidupan adakah dalam bagiannya? Apakah kamu pohon kehidupan? Itu sangat penting. Di kitab Wahyu juga menanyakan hal ini. Alkitab bagaimana apa yang dikatakan oleh Yohanes, dan dia menulis yang tidak percaya apa yang tertulis. Maka namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Dia tidak ada bagian dalam pohon kehidupan. Saudara semua, kita adalah pohon kehidupan, dan kita pohon kehidupan harus ada bagian di dalamnya. Amin. Sebab apa yang kita kerjakan, kita tahu bahwa kita adalah imamat yang rajani. Mengapa kita harus membanding-bandingkan dengan orang lain? KKR Gentle menerangkan membanding-bandingkan atas staf gereja. Adakah kamu melihat dirimu membanding-bandingkan dengan orang lain? Kita tidak perlu membandingkan. Pohon kehidupan tidak perlu membanding-bandingkan. Pohon kehidupan melepaskan kebebasan diri sendiri. Orang lain baik, kita pun bersuka cita dengannya. Jangan mengapa kamu baik, aku tidak baik. Harus aku lebih baik dari orang lain, atau yang aku raih harus lebih bagus dengan orang lain. Tapi di sini Paulus berkata, aku lebih baik untuk tidak menggunakan hakku, menanggalkan hakku, pengetahuanku. Kamu lemah, aku ikutmu bersama lemah. Paulus menjadi orang lemah. Bagaimana? Dia menginjil tanpa memungut biaya. Penyediaan dari gereja Korintus sepeser pun saya tidak mau, sebab saya tahu permasalahan darimu, dan kamu lihat dia tidak mau akan penyayangan dari mereka dan mengajar mereka sesuai dengan kebenaran, mengarahkan pendirian terhadap makan tidak makan daging persembahan berhala. Mereka telah terpecah dari beberapa golongan. Kamu lihat akan jasa dari Rasul Paulus. Ini yang harus kita pelajari. Kita harus mendapatkan upah dari pohon kehidupan, mahkota dari kebenaran, dan mengotak penentuan dari Allah. Maka Paulus menggunakan perumpamaan dengan berlari atau petinju. Kalau kamu mendapat hadiah, kamu harus belajar dari pengendalian. Banyak hal kamu punya hak dan melakukannya.
tapi kamu tidak lakukan. Kamu melepaskan dirimu sendiri. Demikian juga dengan Paulus, dia tidak menggunakan haknya. Mohon Tuhan untuk tolong kita. Berharap juga kita saudara-saudari semua, kamu juga pohon kehidupan. Amin. Kamu bisa tidak menggunakan hak wewenangmu. Kita haleluya, kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. Injil-Mu ada di tengah-tengah kami, maka kami mendapatkan kebebasan dan kami bebas. Demi untuk Injil kami bersedia untuk tidak menggunakan hak kami. Haleluya, bersama kita deklarasikan dalam Tuhan Yesus kita orang yang merdeka, kita adalah anak-anak Allah. Kamu tahu bahwa identitasmu, kita bersama kita nyatakan, kita deklarasikan. Haleluya, Tuhan. Yesus, kami memuji Engkau sebab Engkau melihatku sangat berharga dan tanpa celah. Yesus, aku berterima kasih dan memuji Engkau sebab kebenaran-Mu ada di dalamku. Walau orang lain atau musuh menekan saya, tapi saya memuji Engkau sebab Engkau melihat aku, membenarkan aku. Oleh karena keselamatan-Mu aku dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berterima kasih Engkau memberikan aku kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kekuatanku, tapi Yesus, karena Engkau telah menang dari segala kelemahan hidupku. Aku bisa menangkan Tuhan, aku bisa mengatasi. Terima kasih Tuhan, sehingga aku menjadi anak-anakku. Sebab dikatakan sebelum dunia dijadikan, Engkau telah memilihku dan mengasihiku dan menjadikan aku sebagai anak-Mu, anak yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Engkau memberikan kasih karunia kepada sehingga kami mengenal Engkau, dan di gereja kami digembalakan dan kami bersedia bangkit untuk mengembalakan. Tapi Tuhan, kami juga bisa menghadapi kesulitan dalam pengembalahan. Dan Rasul Paulus di situ terhadap orang-orang yang bertanya kepada dia. Dan Paulus pun beritahukan kepada kita, bukan mereka orang lain. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami juga mempunyai hak yang lebih besar? Tapi kami tidak mempergunakan hak itu. Kalau kamu adalah seorang pemimpin, kamu kepala komsel atau manajer, ada kalanya kita juga disalah sangka pada orang, ditanya atau diragukan oleh lain. Kalau itu adalah kamu, saya meletakkan tanganmu di atas hatimu. Orang-orang yang menyalahkanmu, anak-anakmu atau pegawaimu, kita serahkan kepada Tuhan. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, anggota sel kami, orang rumah kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa, Engkau tahu bahwa menjadi seorang pemimpin itu hal yang sulit. Kami serahkan anak-anak kami, anggota sel kami. Kami memberikan mereka, membesarkan mereka dengan makanan, dengan Injil, malah terbalik mereka ragu kembali, bahkan menolak kami. Baik bahkan kami sebagai ayah ibu juga kami dimarahi oleh anak-anaknya, bahkan berkata kasar terhadap anak-anak. Tuhan, dalam kami menerima pandangan demikian, kami dimarahi. Tuhan Yesus, kami berseru pada Engkau. Urapan kesembuhan-Mu ada pada kami, saudara-saudari kami semua, dengan tangan-Mu yang berlubang. Karena Engkau telah dijual oleh murid-Mu sendiri. Tangan berlombang karena disalibkan jamalah kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Semua ini terlintas dalam kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berdiri bersama dengan kami. Kepada saudara-saudari kami yang terluka, Engkau berdiri bersama kami. Tuhan, Engkau membalut luka-luka kami. Saudara semua, kamu berharap kepada salibnya Tuhan. Tuhan, oleh karena kamu, semua tidak seberapa artinya. Kami berjalan bersama dengan Engkau, jalan pengorbanan diri. Kami punya hak, kami bisa menggunakan hak kami. Kami bisa menghakimi, bisa menjatuhkan hukuman. Tapi Tuhan, Engkau melepaskan hak-Mu. Engkau tidak menggunakan hak-Mu. Jadi Tuhan, kami pun tidak mau menjadi orang-orang yang penagih hutang, sebab ada Engkau. Engkau menjadi teladan bagi kami. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan luka kami. Kami berharap kepada Engkau sehingga kami mendapatkan kehangatan dan kesembuhan. Tuhan, Engkau menggunakan Injil-Mu menyelamatkan kami. Tuhan, kami memuji Engkau.
Tuhan, darah-Mu masuk dalam hati sanubari kami. Terima kasih Tuhan. Orang-orang yang telah menyesatkan kami, baik orang rumah kami atau anggota sel, kami serahkan kepada Engkau. Kami mengampuni mereka dan juga dengan kasih mengasihi mereka. Tuhan, agar beri kami hati yang lapang dada, agar Paulus, Engkau punya kuasa, Tuhan punya kuasa pada saat yang tepat baru digunakan. Tuhan, Engkau tolong kami agar kami juga mengadakan perhitungan bagi orang bawaan kami. Kami memilih untuk dalam segala hal kami tetap bersabar. Ini berkat Kau berikan kepada kami. Engkau bersabar kepada kami, dan adakah kami bisa juga menerima mereka dalam segala hal. Kami bersedia menjadi hamba-Mu, menjadi dan bagi kami mau jadi pohon kehidupan. Kami tidak mau membanding-bandingkan. Saudara kita, untuk hidup kita berdoa, kita harus hidup seperti sifat-sifat hal kelapangan dada Paulus. Dia tidak menghitung-hitung, membanding-bandingkan. Juga ini harus menjadikan berkat dalam hidup kita. Yesus, Engkau tolong kami. Bapa Surgawi, mohon Engkau tolong kami. Kami terima pesan-Mu di hari ini. Walau bagaimanapun, Tuhan, Engkau menyuruh kami untuk melepaskan semua, menanggalkan agar kami. Ada kalanya kami hanya berpegang pada diri kami sendiri. Tapi terima firman-Mu di hari ini dan pengajaran-Mu. Kami bersedia untuk tidak menggunakan hak kami. Sehingga demikian Engkau memperbarui hidup kami. Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau. Pada saat kami merasa kami tidak bisa melepas, mohon Engkau tolong kami, menguatkan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kita juga di sini katakan oleh Paulus tentang merasa punya pengetahuan. Jadi kita sini berdoa untuk cabang-cabang gereja. Demikian sebab mereka juga mengalami demikian juga. Jadi menghadapi permasalahan waktu ditanya, mereka pun juga merasa susah, juga menjadikan mereka bisa sedih dan juga bisa emosi. Bahkan ada pikiran yang negatif, merasa sebatang diri. Kita perlu berdoa untuk mendukung mereka. Kiranya kalau secara pandang Paulus dengan jelas kebenaran Roh Allah ada pada mereka. Kita bersama berdoa, kita bersama atau gantian kalau ada orang teman, agar kita punya hikmat bagi cabang-cabang gereja, seperti
Kita berdoa agar mereka punya hikmat kapan menggunakan hak mereka. Tuhan, sebagai gereja itu kami berdoa bagi cabang-cabang gereja bersama doa. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu para pendeta, pastor gereja cabang kami dengan perisai doa kami berikan penyeroh seperti Paulus dan kasih Paulus untuk menolong mereka agar mereka berani dalam saat yang tepat mereka menggunakan hak wewenang mereka demi Injil untuk memberitakan Injil. Tuhan, kami perlu akan Engkau, kuasa pohon kehidupan. Engkau tolong setiap cabang gereja dimanapun mereka berada, perlu anugerah-Mu, dan kami berseru padamu, beri mereka hikmat sebagai menjadi pemimpin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, kami serahkan cabang gereja di dalam tangan-Mu. Roh-Mu memenuhi mereka, kebenaran ada pada mereka. Tuhan, mereka dengan jujur secara terbuka dan juga ada pada dan hikmat, lapangan dan keluasan seperti Paulus ada pada mereka, dan terhadap ada selalu terkonek dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita pejamkan mata. Ada kebebasan, ada pengenalan diri, ada kasih, ada kepercayaan. Taat terlebih dahulu, baru ilham. Allah terdahulu, kemudian manusia, selanjutnya bumi. Ada kasih karunia, ada kebenaran. Tuhan, taruhlah inti-inti kebenaran ini di dalam hidup kami, agar kami lebih dalam lagi untuk saling mengasihi. Seperti Paulus yang mengasihi gereja Korintus, walaupun disalahpahami, walaupun diragu, bahkan diserang oleh
gereja Korintus bahkan ditolak akan kerasulannya dan ajarannya. Tetapi Paulus masih tetap mengasihi mereka, masih tetap bekerja di tengah-tengah mereka, bahkan tidak meminta upah apapun. Dia seluruhnya menyerahkan dirinya. Bapa, berilah hati yang demikian di dalam jiwa yang demikian kepada kami semua, kepadaku, kepada staf gereja, kepada ketua-ketua sel kami, bahkan kepada saudara-saudari kami semua, agar kami sebagai staf gereja, ketua sel memiliki kasih yang demikian, agar saudara-saudari kami, mereka di rumah atau di tempat kerja mereka, pada saat mereka memberikan kesaksian tentang Engkau, punya kasih yang demikian pada mereka, yang bersedia untuk menyerahkan diri, punya kemerdekaan yang sejati. Beri kami kebebasan ini, dan tidak ada orang yang bisa menekan kami. Ada kebebasan, ada pengenalan diri, mempunyai upah yang abadi dari Engkau. Ada bagian dalam pohon kehidupan dan kerajaan Engkau. Dan kami bersama dalam Kristus menerima bagian dalam kerajaan Allah. Segala yang Kau miliki, yang baik dari Engkau, tak ada satu pun Kau tinggalkan, yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersedia, beri kami anugerah-Mu lebih dalam kali untuk saling mengasihi seperti Paulus mengasihi gereja Korintus. Sungguh kami tidak lagi merasa diri kami dalam tindasan orang lain. Orang bersalah kepadaku, aku tidak mau memikirkan lagi hal ini. Kami bersedia untuk melepaskan diri kami demi Kristus, demi pemberitaan Injil. Semua kekurangan kami semua lepaskan, agar Tuhan, demi Tuhan, Injilnya bagi orang-orang disempurnakan. Tuhan, tolong kami perlu anugerah yang demikian. Roh Kudus, saat ini berilah anugerah ini kepada kami, agar kami mendapat jiwa seperti Paulus, mengatasi segala kesulitan dalam kasih, mengatasi ada kebebasan untuk mengendalikan diri kami, ada kasih dan percaya kepada Engkau. Engkaulah Allah Sang Pemberi, Engkau penyedia, Engkau pasti akan menyediakan bagi kami. Berkatilah kami semua orang dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Kita renungan pagi sampai di sini.